Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Rahayu Ningsih dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Surabaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang layanan karir bimbingan dan konseling, yakni teknik Career Day. Nah, apa sih Career Day itu? Nanti akan saya jelaskan tentang konsep dan juga langkah-langkah atau teknik-teknik yang dilakukan dalam Career Days. Nah, untuk konsep sendiri nanti akan saya jelaskan mulai dari pengertian, tujuan, dan juga apa saja yang harus dipersiapkan dalam pelaksanaan Career Days. Dan yang terakhir, nanti saya akan menjelaskan tentang denah dari pelaksanaan Career Days itu sendiri. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari Career Days. Nah, apa sih Career Day itu? Jadi, pengertian dari Career Day adalah hari di mana peserta didik akan memperoleh informasi tentang lanjutan karir mereka sesuai dengan minat ataupun keinginan mereka tentunya. Nah, mulai dari perguruan tinggi negeri, misalkan universitas-universitas ataupun juga sekolah kedinasan. Selain itu, juga tentang karir mereka, misalkan pekerjaan atau perusahaan apa sih yang ingin mereka masuki setelah mereka lulus dari SMA ataupun SMK nantinya. Nah, Career Days ini sendiri dilaksanakan pada kelas 3. Kenapa harus dilaksanakan di kelas 3? Karena tentunya peserta didik pada saat kelas 3 memiliki rencana yang sudah matang. Nah, untuk yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tujuan dari diadakannya Career Day. Apa sih tujuan dari diadakannya Career Day? Tujuan dari diadakannya Career Day itu sendiri berkaitan dengan pengertian Career Day tadi, yakni untuk memberikan informasi kepada peserta didik. Misalkan peserta didik itu mau melanjutkan studinya ke perguruan tinggi negeri ataupun langsung bekerja. Nah, di dalam Career Day nanti akan disediakan stand-stand, di mana stand-stand tersebut nantinya akan menjadi sumber informasi bagi peserta didik terkait lanjutan karirnya. Nah, di dalam Career Days ini orang tua juga ikut mendampingi anaknya. Untuk apa? Supaya orang tua juga langsung mengetahui apa sih bakat dan minat yang dimiliki oleh anaknya yang nanti dapat dijadikan pertimbangan untuk melanjutkan karir ke depan anaknya tersebut. Nah, oleh karena itu di sini orang tua juga nantinya dapat berkonsultasi secara langsung kepada panitia maupun guru bimbingan dan konseling. Nah, yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang persiapan-persiapan apa saja yang dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan Career Day. Nah, yang pertama adalah menyusun proposal. Jadi, tujuan disusunnya proposal ini adalah untuk mencairkan dana ke pihak sekolah. Selain itu, juga supaya pihak sekolahan mengetahui alur masuk keluarnya dana yang digunakan selama kegiatan Career Day ini. Nah, selain itu yang kedua yakni ada rapat intern guru BK. Jadi, di sini yang mengadakan rapat hanya khusus guru BK. Tujuannya adalah untuk menyusun proposal tadi, selain itu juga untuk merumuskan kegiatan dan melaksanakan persiapan awal yang dilakukan sebelum kegiatan Career Day ini. Nah, yang ketiga adalah rapat guru BK yang juga dihadiri oleh wali kelas, kepala sekolah, guru mata pelajaran, maupun staf sekolah yang lainnya. Tujuannya adalah karena semakin banyak pihak atau personalia sekolah yang berkontribusi, maka acara Career Day ini juga akan sukses. Nah, untuk langkah yang terakhir atau persiapan yang terakhir adalah dengan mendatangi kampus atau universitas-universitas yang akan mengisi di
acara atau kegiatan Karir Day ini. Nah, tujuannya supaya memperjelas kampus tersebut nantinya mau apa tidak untuk menjadi panitia. Selain itu juga kita mengkonfirmasi ulang apa saja keperluan-keperluan atau fasilitas-fasilitas yang diperlukan oleh pihak kampus untuk selama acara Karir Day itu berjalan. Nah, untuk yang terakhir saya akan menjelaskan tentang alur ataupun teknis dalam pelaksanaan Karir Day. Nah, yang pertama, peserta didik akan diarahkan menuju ke stand bakat dan minat. Mengapa mereka diarahkan ke stand bakat dan minat terlebih dahulu? Karena di dalam stand bakat dan minat ini, peserta didik akan diadakan tes bakat dan minat oleh konselor. Nah, kemudian hasilnya akan diberikan pada saat itu juga. Nah, hasil dari tes bakat dan minat ini dapat dijadikan peserta didik sebagai pertimbangan juga terkait tentang mungkin universitas nanti yang akan diambil, jurusan maupun tentang pekerjaan nanti yang akan diambil ketika mereka memilih untuk lanjut bekerja. Nah, bagi peserta didik yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, dari stand bakat dan minat ini mereka akan diarahkan ke stand perguruan tinggi. Nah, di stand perguruan tinggi ini peserta didik bisa bertanya-tanya tentang jurusan yang akan diambilnya. Misalnya, dari hasil bakat dan minat ini, peserta didik memiliki bakat dan minat di bidang menari ataupun kesenian. Jadi, di dalam perguruan tinggi ini, peserta didik bisa bertanya-tanya kepada panitia yang ada di stand itu terkait tentang jurusan-jurusan yang berkaitan dengan kesenian maupun menari. Nah, bagi peserta didik yang ingin langsung melanjutkan ke bekerja atau industri, dari bakat dan minat peserta didik langsung diarahkan menuju ke stand industri. Nah, biasanya stand industri ini banyak diminati oleh anak-anak SMK. Mengapa demikian? Karena memang anak-anak SMK itu dipersiapkan setelah mereka itu lulus, mereka sudah siap bekerja. Seperti itu. Nah, misalkan mereka di SMK itu mengambil jurusan Teknik Komputer dan Jaringan atau TKJ. Jadi nanti di stand industri ini peserta didik bisa mencari stand yang menyediakan informasi tentang pekerjaan yang sesuai dengan jurusannya di SMK. Jadi misalkan di stand industri ini peserta didik bisa bertanya di stand PT Telkom misalkan. Jadi PT Telkom itu kan juga tentunya mereka membutuhkan tenaga kerja yang berasal dari lulusan TKJ karena kan berkaitan dengan jaringan maupun software seperti itu. Nah, setelah peserta didik mengunjungi stand bakat minat, perguruan tinggi maupun stand industri, untuk yang terakhir peserta didik akan diarahkan menuju ke stand konsultasi. Nah, stand konsultasi ini merupakan stand puncak. Jadi di dalam stand konsultasi ini peserta didik beserta orang tuanya dapat berkonsultasi tentang pekerjaan ataupun tentang perguruan tinggi yang akan diambilnya. Karena tentunya setelah mereka mengunjungi beberapa stand terkait dengan perguruan tinggi maupun terkait tentang industri, mereka masih bingung. Mereka bingung ingin melanjutkan ke universitas ataupun ke pekerjaan yang mana, seperti itu. Nah, sekian video penjelasan dari saya terkait tentang kegiatan Karir Day, mulai dari konsep dan juga alur pelaksanaannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.